أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوى العظمى الكبرى. Muammar Gaddafi, seorang pemimpin Libya yang kontroversial, memerintah negaranya selama lebih dari 40 tahun. Gaddafi memimpin dengan tangan besi, namun juga membawa perubahan signifikan bagi rakyat Libya. Di bawah kepemimpinannya, Libya menjadi salah satu negara terkaya di Afrika dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Gaddafi dikenal karena kebijakan luar negerinya yang anti-Barat dan dukungannya terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan di Afrika dan Timur Tengah. Hal inilah yang menjadikannya musuh bagi kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, ketegangan antara Libya dan Amerika Serikat mencapai puncaknya. Gaddafi seringkali dituduh mendukung terorisme internasional, meskipun buktinya seringkali dipertanyakan. Salah satu insiden yang mencolok adalah tuduhan bahwa Gaddafi berada di balik pemboman diskotek di Berlin pada tahun 1986 yang menewaskan beberapa warga Amerika. Sebagai balasan, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Tripoli dan Benghazi, menargetkan instalasi militer dan bahkan rumah pribadi Gaddafi yang mengakibatkan kematian putrinya yang masih kecil. Selama bertahun-tahun, Gaddafi digambarkan di media barat sebagai diktator brutal yang haus darah. Namun, banyak analis percaya bahwa kampanye propaganda ini adalah bagian dari upaya Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggulingkan pemimpin yang dianggap mengancam kepentingan geopolitik mereka. Tuduhan bahwa Libya berada di balik pemboman pesawat Pan Am 103 di Locker, meskipun kemudian Libya setuju untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban, banyak yang tetap meragukan keterlibatan langsung Gaddafi dalam peristiwa tersebut. Puncak dari fitnah dan kampanye untuk menggulingkan Gaddafi terjadi pada tahun 2011 saat munculnya Arab Spring. Amerika Serikat dan NATO mendukung pemberontakan terhadap pemerintah Gaddafi dengan dalih melindungi warga sipil. Namun, banyak yang melihat intervensi ini sebagai upaya untuk mengamankan sumber daya minyak Libya dan menyingkirkan pemimpin yang menentang dominasi Barat. Serangan militer yang dipimpin NATO akhirnya berhasil menggulingkan Gaddafi, yang kemudian dibunuh secara brutal oleh pasukan pemberontak. Bagi sebagian orang, Gaddafi adalah diktator yang otoriter, tetapi bagi yang lain, ia adalah korban fitnah global yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Penggulingannya meninggalkan Libya dalam kekacauan, dan hingga saat ini negara tersebut belum berhasil memulihkan stabilitasnya. Narasi tentang Gaddafi sebagai korban fitnah memperlihatkan bagaimana kekuatan-kekuatan global bisa mempengaruhi nasib seorang pemimpin dan sebuah negara melalui kampanye informasi yang terencana dengan baik. Setelah terbunuhnya Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya terjerumus ke dalam kekacauan yang belum terselesaikan hingga hari ini. Negara yang sebelumnya stabil dan kaya minyak kini menjadi arena pertempuran antara faksi-faksi bersenjata, milisi, dan kelompok-kelompok ekstremis. Banyak yang menilai bahwa kehancuran Libya pasca Gaddafi adalah akibat langsung dari intervensi militer NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Intervensi tersebut, yang awalnya diklaim sebagai misi untuk melindungi warga sipil, pada kenyataannya hanya meninggalkan kehancuran tanpa ada rencana jangka panjang untuk pembangunan kembali atau pemulihan stabilitas. Amerika Serikat dan Eropa, setelah menggulingkan Gaddafi, tampak abai terhadap kekacauan yang mereka tinggalkan. Ketiadaan kepemimpinan yang kuat di Libya pasca Gaddafi membuat negara tersebut runtuh ke dalam perang saudara, di mana berbagai kelompok berebut kekuasaan dan kendali atas sumber daya minyak yang melimpah. Di tengah kekacauan ini, muncul narasi lain yang merongrong reputasi Gaddafi. Ia sering difitnah sebagai pemimpin yang menindas rakyatnya. Meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa di bawah pemerintahannya, rakyat Libya menikmati berbagai keuntungan ekonomi dan sosial yang jarang ditemukan di negara-negara Afrika lainnya. Gaddafi menginvestasikan kekayaan minyak Libya dalam proyek-proyek infrastruktur besar, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Meskipun rezimnya otoriter, banyak yang merasa bahwa stabilitas dan kesejahteraan ekonomi yang ia ciptakan lebih baik dibandingkan dengan kekacauan dan penderitaan yang menyusul setelah kejatuhannya. Lebih dari itu, narasi tentang keterlibatan Gaddafi dalam terorisme internasional, fitnah yang digunakan Amerika Serikat untuk menjustifikasi serangan dan isolasi Libya selama bertahun-tahun, juga mulai dipertanyakan kembali. Beberapa investigasi independen menunjukkan bahwa banyak tuduhan terhadap Gaddafi tidak memiliki dasar yang kuat, dan bahwa banyak dari tindakan yang dituduhkan padanya sebenarnya bagian dari strategi untuk mendiskreditkan rezimnya di mata dunia internasional. Contohnya,
Tuduhan keterlibatan Libya dalam tragedi Lockerbie yang masih diperdebatkan keakuratannya, atau klaim bahwa ia berencana menggunakan kekuatan militer untuk membantai warga sipil selama pemberontakan 2011, yang menjadi alasan intervensi NATO. Fitnah dan kampanye informasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat tidak hanya berhasil menggulingkan Gaddafi, tetapi juga menciptakan narasi bahwa ia adalah musuh global yang harus disingkirkan demi stabilitas dunia. Ironisnya, justru penggulingannya lah yang memicu ketidakstabilan yang berkepanjangan di Libya dan wilayah sekitarnya. Kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang terjadi pasca Gaddafi untuk memperluas pengaruh mereka, sementara rakyat Libya menderita akibat konflik yang seakan tiada akhir. Seiring berjalannya waktu, persepsi tentang Muammar Gaddafi mulai bergeser. Di sebagian besar dunia barat, ia tetap dilihat sebagai diktator yang kejam. Tetapi di banyak negara di Afrika dan Timur Tengah, Gaddafi dipandang sebagai pahlawan yang berani menentang hegemoni barat dan berjuang untuk kemandirian Afrika. Bahkan di dalam Libya sendiri, beberapa orang yang pernah menentangnya sekarang merindukan era stabilitas dan kemakmuran di bawah pemerintahannya. Gaddafi adalah salah satu pemimpin Afrika yang paling vokal dalam memperjuangkan persatuan Afrika dan membebaskan benua itu dari pengaruh asing. Ia memimpikan terbentuknya Uni Afrika yang kuat dengan mata uang tunggal berbasis emas, yang diyakini banyak pihak menjadi salah satu alasan mengapa Barat merasa terancam dan ingin menyingkirkannya. Gagasan-gagasannya tentang kedaulatan Afrika dan kemandirian ekonomi menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin Afrika kontemporer yang melihat kejatuhannya sebagai simbol dari bagaimana Barat terus-menerus mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berkembang demi kepentingan mereka sendiri.